Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rahmawati dan saat ini saya akan mempresentasikan terkait analisis tingkat kapabilitas tata kelola TI menggunakan COVID 2019 pada PT RH Klinik Indonesia. Untuk latar belakang dan kondisi sistem yang aktual, saat ini RH Klinik memiliki lebih dari 30 cabang aktif dan didirikan pada tahun 2009, lalu memiliki 80-150 cabang atau pasien per hari. Lalu untuk kondisi sistem secara aktualnya saat ini sudah baik karena medical record pasien tersimpan rapi dan juga sistem terintegrasi antar cabang. Lalu perlindungan data pasien saat ini sudah puas secara sistem tidak mengirimkan safe password dan juga welcome page-nya dilengkapi dengan perlindungan data wajib yang dilewati oleh user setiap kali login. Lalu sistemnya memiliki sistem bookingnya andal, downtime-nya jarang terjadi dan juga pengalaman pasiennya menjadi lebih konsisten. Untuk akses sistemnya sendiri saat ini terbatas, hanya jaringan lokal dan juga VPN yang terdaftar oleh tim infrastruktur. Lalu untuk gap tata kelola formal dalam area peningkatannya, belum ada kebijakan formal tata kelola TI yang disahkan oleh manajemen puncak. Lalu penilaian resiko TI belum periodik dan terdokumentasi. Yang ketiga, manajemen layanan belum adopsi standar ITIL atau ISO 22000. Dalam program keamanan informasi belum ditingkatkan ke level organisasi, lalu belum ada evaluasi formal kinerja vendor pihak ketiga, dan juga ada skill gap tim TI di bidang tata kelola dan audit TI. Secara sistem teknisnya saat ini sudah oke, tapi secara pengelolaannya belum tertulis sebagai standar organisasi COVID 2019 yang menilai rapi atau tidaknya tata kelola, bukan canggih atau tidaknya sistem. Lalu untuk tujuan dan manfaat serta lingkungan ruang lingkupnya, yang pertama tujuannya adalah untuk memproses COVID 2019 yang relevan, nilai level kapabilitas aktual dengan rating 0-5, ketentuan target level kapabilitas dan juga analisis gap dan rumusan rekomendasi. Lalu untuk manfaatnya bagi organisasi, keputusan strategis berbasis data dan dasar kebijakan yang formal. Bagi unit TI adalah proses capability map dan juga roadmap peningkatan. Bagi penulis adalah aplikasi teori di kasus yang nyata. Lalu untuk sisi ruang lingkup, 10 proses COVID 2019 dari 5 domain, EDM, APO, BIE, DSS dan MEA, 5 responden IT Manager, Application Development, Network Lead, DBA dan juga Helpdesk. Untuk target level 3, establish proses dan juga periodenya mengambil periode Mei sampai Juni 2026. Tentang COVID 2019 dan juga apa yang diukur, saat ini paduan tata kelola TI terpopuler dari ISACA, bukan mengukur seberapa canggih sistemnya, tapi seberapa rapi dan terdokumentasinya cara tata kelola TI, seperti memastikan dapur restoran yang punya SOP, bukan hanya sekedar masakannya saja yang enak. Di kondisi sekarang, kita mendapatkan level 0-1 adalah incomplete atau perform. Sistemnya jalan, tapi praktiknya ad hoc-nya tergantung dengan orang, belum ada SOP yang tertulis. Lalu di level 2, secara manage, praktik sudah diukur dan dikendalikan, namun dokumen mulai ada, tapi belum konsisten di semua cabang. Di level ketiga, secara establish, sudah ada standar tertulis yang disepakati, dipakai konsisten dan bisa diaudit syarat kepatuhan Undang-Undang PDP. 5 area yang dianalisis, termasuk 10 proses terpilih dari 40. Secara EDM ada arahan dan awasi, APO ada rencana selaras, BIE ada bangun dan implementasi, DSS ada operasikan dan dukung, dan juga MEA ada pantau dan evaluasi proses. Hasil penilaiannya, di manakah posisi RH Klinik saat ini? Posisi sekarang ada di level 1, yaitu perform proses, adalah sistem yang jalan tapi cara pengelolaannya belum ada SOP yang tertulis dan masih ad hoc dan bergantung pada orang tertentu. Skornya saat ini 2,15/5, yaitu belum mencapai target di level 3. Saat ini tertingginya adalah operasional TI-nya sudah di level 2, helpdesk, monitoring, ada backup sudah jalan dan diukur.
Kalau yang terendahnya ada EDM 01, ada evaluasi investasi TI di mana masih level 0. Belum ada cara formal nilai investasi TI dinilai direksi. Lalu untuk total gapnya ada 18 unit kesenjangan dan juga 10 proses yang dinilai terhadap target level 3. Untuk seberapa jauh target yang yang akan dicapai oleh PTRH Klinik, totalnya 18 kesenjangan. Yang pertama adalah gap besar selisih 3-nya adalah prioritas tertinggi adalah proses yang paling kritis. EDM 01 adalah evaluasi investasi TI di level direksi belum ada sama sekali. Investasi TI dikeluarkan tapi manfaatnya belum dinilai secara formal. Apa artinya untuk RH? Belum ada cara jawab untuk apakah uang TI ini worth it atau enggak ke direksi. Lalu untuk yang gap sedang, mayoritas proses tata kelolanya mencakup risk management, strategi TI, kebijakan formal, manajemen proyek, pemantauan kinerja, dan semuanya sudah jalan tapi belum terdokumentasi dengan baik. Dimana artinya adalah kebijakan dan SOP harusnya ditulis dan disahkan dulu sebelum bisa naik ke level. Lalu yang ketiga, gap paling kecil adalah hampir sampai ke target. Secara operasional TI, pengelolaan aset, kontrol proses, dan juga saat ini sudah relatif rapi karena memang jalannya sudah setiap hari, cukup terdokumentasikan yang sudah dilakukan. Artinya adalah quick win, tinggal tulis aja SOP-nya dan target level 3-nya cepat tercapai. Lalu apa aja sih yang harus dilakukan PTRH Klinik dalam pengimplementasi TI ini? Yang pertama, target dalam 18 bulan ke depan adalah naik dari level 1 ke level 3, yaitu dari 0 sampai 3 bulan ke depan tinggal dokumentasikan saja, pasang tool CMDB untuk pantau aset TI. Yang kedua ada audit aset tahunan. Yang ketiga adalah proses sudah jalan, lalu tulis saja SOP-nya seperti apa. Lalu di bulan ketiga sampai bulan ke-6 adalah waktu untuk membentuk struktur dan juga kebijakannya. Yang pertama, tetapkan risk appetite TI dan juga rapat resiko triwulan. Yang kedua, susun IT policy dan juga tunjuk IT governance officer. Yang ketiga, risk assessment tahunan dan juga risk register. Yang keempat adalah bentuk PMO virtual dan template project charter. Yang kelima adalah dokumentasikan SOP-nya secara operasional. Lalu di 6 sampai 12 bulan ke depan, bentuk komite dan adopsi framework. Yang pertama, bentuk IT steering committee di level direksi. Yang kedua, susun IT strategic plan 3 tahun ke depan. Lalu adopsi ITIL 4 dan service catalog dan juga SLA. Yang keempat, implementasi IT balance score dan juga dashboard. Yang kelima adalah audit internal TI tahunan. Untuk prinsip implementasinya mulai dari yang cepat dan mudah terlebih dahulu untuk membangun momentum. Yang dibutuhkan komitmen direksi atau IT steering committee atau IT strategic plan untuk jalan paralel karena persiapannya lebih lama. Kesimpulannya, yang pertama, sistem teknis RH Klinik sudah bagus. Medical record, pelindungan data pasien, booking pasien, akses VPN, semua udah berjalan dengan andal. Tapi cara mengelolanya masih level 1, yaitu skor 2,15/5, ya, karena belum adanya SOP tertulis dan juga tergantung orang tertentu. Yang ketiga adalah 3 proses sudah level 2, namun 6 proses masih level 1 dan 1 proses masih level 0. IDM 01 yang menjadikan total gapnya adalah 18 unit. Dan akar masalahnya belum ada komite tata kelola di direksi, belum ada IT governor officer, belum ada adopsi ITIL 4, belum juga ada audit internal dalam TI. Lalu saran bagi RH Klinik saat ini adalah bentuk IT steering committee, rekrut IT governance officer, lalu juga susun IT policy dan juga anggaran pelatihan COVID ITIL ISO 27001. Lalu reassessment selama 12 sampai 18 bulan. Bagi peneliti selanjutnya perluas ke 40 proses, libatkan direksi dan juga branch marketing industri kesehatan. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Selamat sore.